Saya kepingin menyekolahkan anak saya di Ibnu Abbas. Saya senang dengan programnya Ibnu Abbas. Tapi masalahnya, anak saya ini nggak bakat menghafal Al-Quran. Anak saya ini bakatnya berhitung atau yang lain. Saya khawatir kalau saya sekolahkan di Ibnu Abbas yang kegiatannya banyak menghafal Al-Quran, nanti anak saya tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa channel Ibnu Abbas, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Seorang bapak bertanya, Ustadz, saya kepingin menyekolahkan anak saya di Ibnu Abbas. Saya senang dengan programnya Ibnu Abbas. Tapi masalahnya, anak saya ini nggak bakat menghafal Al-Quran. Anak saya ini bakatnya berhitung atau yang lain. Saya khawatir kalau saya sekolahkan di Ibnu Abbas yang kegiatannya banyak menghafal Al-Quran, nanti anak saya tertinggal. Bagaimana menurut Ustadz? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan ini sebetulnya menggambarkan bahwa kita masih belum paham apa sebenarnya tugas orang tua terhadap anak terkait dengan Al-Quran. Semua kita pasti mengharapkan kalau bisa anak kita bisa hafal Al-Quran. Tapi masalahnya yang menjadi tanggung jawab orang tua itu terhadap anak terkait Al-Quran itu bukan harus menjadikan anak-anak kita tuh hafal Al-Quran. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, anakmu hafal Quran atau tidak. Tetapi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apakah kamu sudah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu? Apakah kamu sudah menjadikan anakmu berinteraksi akrab dengan Al-Quran? Itu pertanyaannya. Itu yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di Ibnu Abbas, anak membaca, kemudian menghafal, setiap hari store hafalan. Dengan store hafalan berarti dia akan banyak membaca Al-Quran di rumah. Sebetulnya nomor satunya tujuannya adalah tujuan tarbawiyah, yaitu menjadikan anak itu akrab dengan Al-Quran. Karena dia harus membaca, besoknya menyetorkan, besoknya baca lagi, besoknya mengulang hafalan, maka akan terbangun habit pada anak tersebut akrab dengan Al-Quran. Pagi bangun tidur dia sudah buka Al-Quran, di sekolah dia buka Al-Quran, malam hari dia murojaah lagi. Perkara anak itu bakat menghafal atau tidak, ini masalah lain lagi. Kalau anak itu bakat, memiliki habit, maka insya Allah bisa hafal 30 juz. Kalau anak itu sudah memiliki habit akrab dengan Al-Quran, tapi dia tidak bakat untuk menghafal, maka paling tidak dia memiliki hafalan. Paling tidak dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Paling tidak dia menjadi seorang mukmin yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu akrab dengan Al-Quran setiap harinya. Menjadikan Al-Quran bacaan, menjadikan Al-Quran ayat-ayat yang dihafal dengan kemampuannya dia menghafal dan berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dan nantinya sampai mengamalkan dan seterusnya. Itulah interaksi seorang mukmin dengan Al-Quran. Nah, proses yang dijalani setiap hari di Ibnu Abbas ini adalah menjadikan anak akrab dengan Al-Quran, menjadikan habit sehari-harinya adalah membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Perkara dia hafal atau tidak nantinya, seberapa banyak hafalannya, apakah 5 juz, 10 juz, 15 juz, atau hafal semuanya mungkin, ya itu tergantung nanti kepada bakat anak-anak tersebut. Tapi tidak semuanya harus hafal Al-Quran, tapi semuanya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Semangat berinteraksi dengan Al-Quran inilah yang kita bangun di Ibnu Abbas, ingin kita jadikan habit pada anak-anak tersebut yang akan terbawa
sampai mereka besar. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi jangan pernah takut menyekolahkan anak di sekolah Al-Quran, walaupun anak kita tidak bakat untuk menghafal Al-Quran. Paling tidak, tugas sebagai orang tua yang dibebankan Allah sudah kita wujudkan, yaitu menjadikan anak berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.